إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على النهج إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون والحاضرات، sejenak lagi kita akan menjadi saksi semua atas sebuah akad yang disifati oleh Allah sebagai mitsaqan ghalidha, mitsaq perjanjian ghalidha yang kokoh, dengan kalimat yang sebentar lagi kita akan simak yang diucapkan oleh Ananda atau wali daripada Ananda Aura Kanza Al-Faqih Bazhar, yaitu Al-Am Faqih bin Saleh Bazhar, yang kemudian akan dijawab oleh Ananda Jamal bin Lutfi Baswedan. Maka akan tersusunlah sebuah ikatan yang kokoh tadi dengan kalimat qabilt, aku terima, yang diucapkan oleh Jamal bin Lutfi Baswedan. Maka akan muncul sejumlah hak dan tanggung jawab yang sebelumnya tidak pernah ada. Oleh karena itu, nasihat bagi diri anak pribadi dan bagi hadirin dan hadirat semua, agar kita menjaga perjanjian ini baik-baik. Apalagi ini adalah perjanjian yang kokoh, yang kuat, bukan sembarang perjanjian, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Penuhi semua perjanjian itu. Apalagi perjanjian yang kokoh. Sesungguhnya setiap perjanjian akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan demi kemaslahatan umat manusia. Yang di sana terdapat apa yang tadi telah kita simak bersama dalam lantunan ayat Al-Qur'an. Litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para laki-laki mendapatkan ketenangan, sakinah bersama istri kalian yang sah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian di balik pernikahan itu Allah akan ciptakan al-mawaddah, saling mencintai, dan rahmah, perasaan kasih sayang yang sebelumnya tidak ada. Kalaupun ada sedikit. Maka ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dua manusia yang tidak pernah memiliki hubungan apa-apa sebelumnya tiba-tiba bisa menjadi dua orang yang saling mencintai dan muncul perasaan kasih sayang di antara mereka, perasaan tenang dan lain sebagainya. Jelas ini adalah nikmat besar yang perlu kita jaga dan perlu kita syukuri. Hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan fungsi dari pasangan. Qala ta'ala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, istri kalian, seperti pakaian kalian, dan kalian, para laki-laki, seperti pakaian mereka. Mengapa kita memakai pakaian? Untuk menutup aurat kita, untuk mendapatkan kehangatan, untuk melindungi badan kita, diri kita, selain sebagai perhiasan yang memperindah penampilan kita. Maka hendaklah setiap pasangan memainkan peran tersebut bagi pasangannya. Istri menutup aib-aib suaminya, menutup kekurangan-kekurangan suaminya, tidak menceritakan kepada siapapun kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa, dalam rangka memperbaiki, bukan dalam rangka mengumbar aib. Suami pun demikian, menutup kekurangan-kekurangan istrinya dan memperbaiki yang perlu diperbaiki.
Suami menjadi pelindung istrinya, menjaga istrinya dari terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang haram, sebagaimana istri juga menjaga kehormatan suaminya, melindungi suaminya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian memperindah, memberikan kehangatan dan ketenangan. Inilah yang seharusnya diupayakan oleh siapapun yang melangkah pada rumah tangga, membangun sebuah rumah tangga. Nabi SAW mengingatkan kita para laki-laki dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Istausu bin nisa'i khaira. Kalian terima wasiatku agar kalian berbuat baik kepada para wanita, istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian mengambil istri kalian di tengah-tengah keluarganya. Kalian ambil dia yang sejak kecil dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang, dan dia serahkan dirinya untuk beralih dari keluarganya kepada suaminya, dan itu bi amanatillah, sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian pun menjadi halal untuk berhubungan dengannya dengan kalimatullah. Hunna kal a'wan, mereka ibarat orang yang tertawan, tidak bisa apa-apa. Dia ingin keluar rumah, dia harus minta izin kepada suaminya. Tidak sebebas sebelum menikah. Ini yang harus dipahami. Suami juga untuk menafkahi istrinya yang sebelumnya tidak menjadi tanggung jawab dia. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun wal hadirat, tanggung jawab ini harus kita jaga baik-baik, karena di akhirat nanti kita tidak akan bisa menjawab dengan kata-kata. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di akhirat tidak cukup dijawab dengan kata-kata. Dia harus dijawab dengan amal perbuatan yang sesuai. Sebagai penutup, ada sebuah kisah pernikahan yang luar biasa yang dialami oleh Shuraih Al-Qadhi, seorang ulama dari kalangan tabi'in yang diangkat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai qadhi alias hakim di kota Kufah. Shuraih Al-Qadhi rahimahullah menikahi seorang wanita dari Bani Tamim yang namanya Zainab binti Jarir. Setelah pernikahan terjadi, di malam yang pertama Shuraih melaksanakan sholat karena melihat Allah memberikan kepadanya nikmat besar berupa istri yang cantik. Dia pun melaksanakan sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah. Ketika dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, dia lihat istrinya pun ikut sholat. Kemudian ketika dia hendak menyentuh istrinya, sang istri mengatakan, ala rislik ya Abu Umayyah, tunggu sebentar Abu Umayyah, tunggu sebentar. Innani imra'atun gharibah, aku adalah seorang wanita yang belum pernah kenal denganmu sebelumnya, orang asing dalam hidup. Walam a'rif min akhlaqika syai'an, aku belum kenal perangaimu sama sekali. Fa'akhbirni bi syai'in tuhibbu fa'ati wa bi syai'in takrahu fa'ada'u. Maka jelaskan kepadaku apa yang kau sukai, aku akan kerjakan, dan apa yang tidak kau sukai, aku akan jauhi. Ya Abu Umayyah, wahai Abu Umayyah, laqad kana fi rijali qaumi man huwa kuf'un li. Di antara laki-laki Bani Tamim, kaumku, banyak yang cocok jadi suamiku ya Abu Umayyah. Wa qad kana min nisa'i qaumika man huwa kuf'un lak. Dan di antara perempuan-perempuan kaummu juga banyak yang cocok jadi istrimu.
Wa bima anna Allah subhanahu wa ta'ala qad qadha amran kana maf'ula. Berhubung sudah ditakdirkan oleh Allah kita yang menikah, fasna bima amarakallah, maka laksanakan perintah Allah pada sebuah pernikahan, fa imsakun bima'ruf atau tasrihun bi ihsan, yaitu engkau pertahankan dia sebagai istrimu dengan baik. Jika tidak mampu memberikan hak-haknya, tidak mampu menunaikan kewajibanmu sebagai suaminya, atau tasrihun bi ihsan, atau engkau lepas dengan cara yang baik. Kemudian Syuraih rahimahullah tersentuh dengan khutbah singkat, kalau bisa dikatakan khutbah ya, yang disampaikan oleh sang istri, dan dia pun mengatakan, amma ba'd, aku menyukai begini, dan aku tidak suka begini. Jika engkau melihat kekurangan pada diriku, maka tutupi atau perbaiki. Nah, dari pesan singkat, kesepakatan singkat di malam pertama tersebut, Syuraih Al-Qadhi melewatkan 20 tahun berikutnya tanpa pernah ada masalah sama sekali, kecuali sekali saja. Dan ketika itu dia yang zalim kepada istrinya. Ayyuhal hadirun, menikah adalah ibadah yang banyak sekali membuka pintu-pintu kebaikan. Seorang suami ketika dia menafkahi istrinya, maka setiap nafkah yang diberikan akan tercatat sebagai sedekah. Setiap suap nasi yang masuk ke mulut istrinya dari nafkah suami adalah sedekah. Kemudian ketika istri melayani suaminya, maka dia sedang berjihad fisabilillah. Para wanita di masa Rasulullah SAW sempat mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, para laki-laki dapat berjihad fisabilillah, mengorbankan nyawa mereka, dan Allah menjanjikan jihad kalian adalah ta'atuz zauj, adalah menaati suami kalian, tentunya selama perintahnya tidak melanggar aturan Allah dan menjaga kehormatannya. Artinya kalian harus menjadi istri yang dapat melindungi suami dari perbuatan zina. Dan ini adalah amal soleh, bukan hanya pelampiasan syahwat, tapi juga tercatat sebagai sedekah dan amal soleh yang besar. Ini tidak mungkin kecuali di balik sebuah pernikahan yang syar'i. Ayyuhal hadirun, mungkin inilah beberapa nasihat yang dapat Ana sampaikan kepada Ananda Jamal bin Lutfi Baswedan dan juga kepada Ananda Aura Kanza bin Faqih Basher. Mudah-mudahan pernikahan yang akan dilangsungkan sebentar lagi menjadi pernikahan yang diberkahi oleh Allah dan diikuti dengan munculnya sakinah, mawaddah, warahmah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya Jamal bin Lutfi Baswedan, angkatuka wa zawjuka mahtubatuka ibnati Aura Kanza bin Faqih Basher wal bil mahar wa milyon halal. Bismillahirrahmanirrahim. Angkatuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jamal bin Lutfi Baswedan, angkatuka wa zawjuka mahtubatuka ibnati Aura Kanza bin Faqih Basher bil mahar wa milyon rupiah halal. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril mazkur.